Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Iya, itu visionernya Ronggo Warsito di situ. Dan kalau dilihat beliau itu kan sosok yang lahir di abad ke-19 dan tepatnya beliau itu diangkat sebagai Raden Ngabei sebagai pejabat resmi keraton, sebagai pujangga keraton itu sekitar tahun 1843-an. Jadi setelah era Diponegoro. Diponegoro sudah selesai ya. Di situ ada sebuah titik tolak perjuangan yang berbeda. Ketika perjuangan fisik sempat menghebohkan tanah Jawa, Belanda makin gila cengkramannya kepada keraton. Nah, maka para pejuang-pejuang yang ingin merdeka ini, yang tidak setuju dengan kolonialisme imperialisme ini, dia merubah sistem perjuangannya lewat perjuangan pena. Ini yang mungkin nggak sempat dibaca gimana Ronggo Warsito itu sesungguhnya membaca zaman, dia mulai menulis yang sifatnya memberikan gambaran kondisi zaman saat itu. Maka disebut ada zaman Kolotido, zaman penuh keraguan. Disebut zaman Kolobendu, zaman penuh kekacauan. Itu sebenarnya ini menggambarkan bagaimana suasana dari sudut pandang kita rakyat yang terjajah. Berarti dia memposisikan diri sebagai rakyat jelata. Iya sebenarnya. Maka tidak sebagai pujangga keraton. Karena kan selama ini kan banyak ini. Kalau saya baca-baca beberapa jurnal ilmiah, ini masih menempatkan Ronggo Warsito ini sebagai selalu pujangga keraton. Keraton yang memihak pada keraton. Betul, sehingga karya-karyanya selalu dianggap bahwa itu adalah bagian dari semacam hegemoni propaganda keraton untuk mengangkat nama besar raja. Tidak, dalam beberapa hal malah dia menyampaikan seolah-olah memuji zaman. Ratune ya ora kurang-kurang pati ya baik ngono kan ibaratnya. Ini saya kutipkan ya. Ini kebetulan ada dari salah satu karya beliau. Ini tadi yang apa ini? Sebentar, ini ada Kolotido salah. Sebentar, saya kutipkan sebentar. Ya, Ini yang tadi sempat yang menarik itu ada zaman yang beliau nyebutnya zaman Kolobendu itu. Oh, ya. Ratu Tomo Pati. Itu. Pranayaka Tyas Raharjo. Itu ya? Iya. Di Pupuh berapa itu? Pupuh Sinom. Ya. Artinya ada satu kondisi-kondisi sebenarnya sudah ideal semua, tetapi kenapa gitu loh? Muncul ketidakharmonisan di dalam kehidupan gitu kan, sehingga muncul zaman malah pada saat itu pun beliau juga menyebutnya kadang menjadi zaman edan gitu kan. Ya. Sing ora edan keduman, banyak pejilat. Artinya kalau secara pemerintahan is okay. Betul. Stabil, seolah-olah kan begitu di bawah naungan kolonial. Kan maksudnya itu. Ya, betul, dari sudut pandang para priyayi pejabat itu oke-oke saja, kurang apa sih gitu loh jadi. Tapi nang zaman edan iki gitu. Itu kan ada catatan sebuah kritik yang luar biasa sesungguhnya kepada zaman. Yang ini yang sebenarnya membuat kolonial itu sebenarnya jengkel sama Ronggo Warsito gitu loh. Ini menarik. Tadi jenengan kan bilang bahwa ada kondisi yang tidak harmonis. Apakah itu mengatakan bahwa konsep keadilan dalam konteks Jawa itu sebenarnya adalah harmonisasi itu? Ya betul. Ya konsep dasar dalam kehidupan Jawa selalu harmonis, segala sesuatu dilihat secara seimbang, proporsional, laras secara sesuai dengan realitas alamiah, gitu kan? Sebenarnya ke sana. Maka ketika ada hal-hal yang kelihatannya harmoni, tapi kok edan menunjukkan disharmoni kan? Ya, gitu. rusak lah ya. Artinya apa yang sebenarnya sudah harmoni tadi bahwa secara tata pemerintahan sudah bagus, tetapi di kenyataannya di masyarakat ternyata masih ada permasalahan-permasalahan yang belum selesai. Wah, ini menarik ini. Sebenarnya kalau berarti kalau begitu kalau tidak bisa dikatakan sebenarnya bukan soal ramalan ke depan. Maksudnya gini. Sejarah berulang. Betul. Gitu ya. Makanya ada nilai-nilai kehidupan manusia secara esensialnya. Secara esensial bentuknya sih bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk kerajaan, bisa dalam bentuk republik, bisa dalam bentuk apapun. Tapi di sana ada watak manusia.
yang mempengaruhi bagaimana peradaban itu berjalan, Betul. gitu kan, antara yang berkuasa dan yang dikuasai, gitu kan, antara lingkungan dan orang-orang yang dipengaruhi di dalamnya oleh situasi kondisi. Maka ini pinternya gini, Ronggo Warsito gede ora dicekel rajane kuwi, sing salah ki jamane, ngono, betul, sing disalahke ki jamane, padahal secara logika nggak mungkin zaman ini peradaban sing buat manungso kok. Ya. Jadi dudu rajane sing salah, dudu patihe sing salah ki jamane gitu. Pinter-pinternya gitu loh. Ya. Itulah yang kemudian ditiru oleh W.S. Rendra. Rendra itu kan menulis puisi Mas Kumambang. Dia tidak ada juga kesaksian akhir abad. Terus ada juga sajak tentang mata. Terus ada banyak sajak-sajak yang bernuansa protes. Iya. Tapi dia tidak langsung menukik pada siapa. Betul. Tapi lebih pada kondisi. Ada kondisi yang keliru, dan kondisi itu bukan berarti hadir secara tiba-tiba, tetapi ada kekeliruan dalam konteks menciptakan sistem yang keliru menciptakan keadaan. Ya, membentuk rangkaian akhirnya kan, rangkaian sebab-musabab yang saling berkait secara kolektif, secara keseluruhan, bentuk circumstances kan. Nah, berarti aku nggak salah kemarin aku nggak status itu ya. Bahwa saya sangat merasa salut dengan para penyair ketika mereka marah itu tidak menyatakan kemarahannya secara langsung dan menuding pada siapa. Betul. Lebih pada alur sistem apa yang sedang terjadi. Betul. Gitu. Makanya kan ada jane iki ora iso diarani ketika kita menyebut orang, kita menyebut sosok dan sebagainya. Sosok itu kan sebenarnya kan sebuah konsep yang kita sebut bahwa itu sedang jahat. Ya, sedang jahat. Tapi kan dia tidak serta-merta setiap saat jahat 100%. Demikian pula itu sedang baik tapi tidak setiap saat baik 100%. Betul. Maka ada kondisi-kondisi konkret itu adanya ya pada saat itu saja. Sedang secara keseluruhan kondisi-kondisi itu membentuk apa? Ya itulah nasib kita secara keseluruhan. Iki aku semakin gemes ini. Banyak hal yang kemudian akhirnya terkuak. Artinya begini, bahwa membaca sastra tidak sebatas apa yang kita baca dari kata, betul, dari bahasa, tetapi juga masuk ke dalam wilayah yang lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya punya satu rekaman menarik. Iya. Ini penggalan dari salah satu karya Ronggo Warsito yang kemudian ditembangkan jadi mocopat dalam serat Cemporet. Cemporet, oh ya. Kita simak bareng-bareng. Oke. Song kura candraning hartati luwir winidyan saroseng prarastya ringa pangriptane tandarbe labdeng kawruh hangruruwi wenganing budi kang mirong ruharing tias jaga hangka ranung minta luwaring duh kita haywa kongsi kewran lukiteng teki kang kata kinu pita
pangapusing pustaka sayekti saking karsa dalem Sri Narendra kang kaping 9 mandireng Surakarta Prajagung Sumbageng Rat Divyoti Murti Marta Tama Susanto Santo Sombek Sadu Sadargeng kalih legawa sing wadya kungalit samya memuji raharjeng praja Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.